warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Gimana nih tadi habis olahraga? Capek? Panas haredang ya. Karena udah panas-panasan haredang-haredangan, nanti hari ini kita main air lagi ya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doa ya? Oh iya, biasanya Sahrul ya. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa saja. Yeni masih izin? Masih sakit ya orang tuanya ya? Ya, kita bersama doakan supaya ibunya Yeni bisa segera sembuh ya. Sebelum mulai pembelajarannya, kita akan persepsi dulu atau ibu review dulu, flashback dulu sedikit tentang materi yang sudah dipelajari. Apa perbedaan yang kalian pahami atau Ananda pahami terkait fluida statis dan fluida dinamis? Aisyah gimana Aisyah? Fluida statis gimana tadi? Diam. Diam fluidanya. Kalau dinamis berarti bergerak. Masih ingat gak ciri-ciri dari fluida ideal nih? Itu apa? Ada yang mau coba? Oh, Alicia ya? Tidak termampatkan. Oke, tidak termampatkan. Katanya apa lagi? Tidak kental. Tidak kental. Terus apa lagi ya? Tidak apa cantik? Tidak bergolak. Tidak bergolak atau apa istilahnya? Non turbal. Non turbulen ya. Aliran tidak bergantung waktu. Alirannya tidak bergantung waktu ya? Atau gimana? Steady ya? Steady atau tunak. Oke, kita lihat dulu nih sebelum kita mulai. Biasa kita lihat dulu, kita nonton dulu satu video ya. Itunya Bu, tolong dijaga. Bentar Bang. Oh, enggak. Jadi perhatikan selangnya dipasang apa itu. Ini tinggal dimasukkan lagi begini. Materi kita seperti tadi ya, yang disampaikan Aisyah, katanya ada fluida statis sama dinamis. Hari ini kita move on ke fluida dinamis. Nah ini ya, tujuan pembelajarannya. Jadi kita hari ini kita akan problem based learning. Berarti problem itu apa? Masalah. Jadi nanti kalian akan cari masalah dari video yang Ibu tampilkan. Lalu nanti kalian cari pemecahan masalahnya atau jawabannya. Untuk mendeskripsikan konsep debit dan persamaan kontinuitas. Jadi nanti kalian juga menentukan penyelesaian masalah terkait persamaan kontinuitas. Ya, paham ya? Nah, perhatikan dulu ya. Ini adalah video yang nanti kira-kira akan kalian pilih fokus masalah kalian mau ambil yang mana. Oke? Ya, perhatikan ya. Lihat nih tangan si bapak-bapaknya nih. Dia muter-muter ya? Berarti dia bisa diatur ya? Nah, kayak gitu. Nanti coba kalian ini amati dan untuk ditanyakan juga. Kalau ini selang biasa ya, selang yang biasa kita pakai kalau mau nyiram apa? Tanaman. Kalau yang jauh nggak bisa kan diapain tuh? Agak ditutup. Agak di apa? Agak ditutup. Nah, apa ini? Steam ya, steam motor. Nah, perhatikan juga tuh alat yang digunakannya ya. Ini apa ini? Ada yang jeram ya. Gimana gerak perahunya, perhatikan. Ini simple ya. Ini tuh keran air yang ada di kamar mandi ya. Ini yang di tempat apa ini? Wastafel ya, tempat cuci piring ya. Kalian boleh tanyakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Makanya yang video tentang steam itu kan dia mengeluarkan airnya itu kenceng banget. Itu bawaan dari mesin atau gara-gara ukurannya yang lebih kecil jadi airnya lebih kenceng gitu? Oke. Yang lainnya yuk. Oke, Sahrul. Gak apa, jangan takut salah. Bu, mau nanya yang dari video yang satu kan pemadam kebakaran. Kenapa si nozzle-nya itu harus diputer-puter? Kan hari ini itu problem based learning. Jadi harus sebisa mungkin kalian yang menemukan masalahnya. Kira-kira apa gitu ya? Ada yang menggelitik nggak dari video-video tadi nih? Oke, Jenny. Mau nanya. Tadi pas yang menyiram tanaman itu kenapa selangnya harus ditutup gitu? Oke, kenapa selangnya harus ditutup katanya? Jadi pertama itu sebelum kita mulai ke kontinuitas, kita ini dulu ke debit ya. Jadi debit ini tuh nanti adalah perbandingan dari si volumenya, volume fluida yang mengalirnya dengan waktunya. Dan hubungannya tadi sama yang satu lagi, yang nozzle ya, sama kenapa selang itu harus
tutupin ya. Nah, hubungannya itu sama persamaan kontinuitas. Debit yang di sini sama debit yang di sini itu akan sama. Jadi persamaan kontinuitas tuh ngomongin itu. Oh, berarti nanti A1V1 itu akan sama dengan A2V2. Nah, ini nih kontinuitas tuh ini. Maksud ini tuh apa sih, Bu? Nanti kalian lihat di percobaannya ya. Mau bantu Ibu nggak 2 orang? Oke, boleh Risma, satu lagi. Mudin. Nah, itu tangan buat Mudin dong. Yuk, sama Risma. Nah, itu. Jadi nih lihat, nanti kalian yang akan kalian lakukan adalah menumpahkan air ya dengan volume tertentu itu 600 ml ke dalam gelas ukur ini ya. Nanti teman satu lagi ngukur waktunya sampai habis ya. Sok. Oke, nanti kalian catat ya. Setelah itu Ibu kasih tutupnya nih mana? Nah, tutupnya sudah Ibu lubangi. Tumpahkannya melalui lubang yang ada di tutup ini ya. Tadi kalian cari pertanyaannya, di LKS kalian udah ada. Kalian nanti tulis pertanyaan yang kalian temukan. Supaya nanti sekalian kalian kerjanya. Jadi setelah tadi hipotesis, lakukan apa yang teman kalian lakukan tadi di depan. Oleh Mudin dan Risma ya. Jadi percobaan ini dilakukan untuk menemukan hubungan yang tadi, video tadi ya. Atau si menemukan ini nih. Apakah benar? Maksudnya apa sih si A1V1 ini? 2 orang aja masing-masing kelompok ke depan. Ya, akhirnya pilih satu. Oh, hati-hati. Yang satu yang dibolongin atau? Yang dibolongin. Udah langsung dibolongin kan? Sok buka dulu, buat dulu atau temukan dulu problem atau rumusan masalah yang akan kalian tangani atau akan kalian cari solusinya seperti apa. Oh, video yang mana? Ini nih. Oh, yang tadi. Iya, Keran wastafel. wastafel itu berbeda. Padahal sama-sama keran. Wastafel kayak airnya lebih kencang. Kalau air keran biasa itu kayak mengalir aja. Kenapa? Boleh, Padahal sama-sama boleh. keran. Kira-kira apa tuh pengaruhnya? Boleh kayak gitu, Sok. Tadi diingat lagi videonya seperti apa. Kalau pas lewat yang kecil sama yang besar, si perahunya pergerakannya kayak gimana? Kalau yang pas agak sempit tadi yang ada batunya, pergerakan si perahunya gimana? Kenapa? Cepat. Nah, dari situ bisa ada pertanyaan nggak? Oke, Sok, boleh. Dicatat ya. Ya, udah dicatat, nanti baru melakukan. Jadi bagi-bagi, ada yang nyatet, misalnya Jenny nyatet, berarti nanti yang melakukan siapa? Kebakaran itu suka ada tang buat airnya, itu namanya apa? Tang air aja. Tangki air aja deh. Emang pertanyaannya apa? Jadi berapa menit atau berapa jam tangki air yang dihabiskan? Tangki air itu akan habis kalau nozzle-nya ukurannya misalnya berapa. Pertanyaannya udah bagus, oke? Ukur diameter mulut botol tuh yang ininya. Nah, tinggal baca nanti berapa ini bacanya. Nggak baca? Oh, mau baca ini ya? Atau itu benar. Iya, yang kayak ini 2,1 ya. 2,1. Yang 0 ini nih. Yang 0 ini berapa? Yang 0 ini 2,4. Ya, aku tulis 2,4 cm. Terus turunin. Oke, sip. Diameternya kenapa? 1,5 apa itu? Nggak tahu diameter. Kalau diameter ya udah jadi diameter. DM itu kan desimeter. Kalau di sini tulisnya DM, DM. Tapi situnya apa? Diameter. Iya, Coba 1,5 dan 2,5 diameternya. Jadi yang mau diambil perbandingannya itu. Udah? Udah selesai? Tinggal dihitung aja ini ya, 1/4. 1/4, P-nya 3,14, D-nya berapa? Ini nih 2,44 =
dikuadratkan. Dikuadratkan. Berarti kan di sini dimintanya kecepatan. Berarti tadi saat 2,5 kecepatannya 19,6. Sedangkan saat 0,5 kecepatannya jadi 137,78 cm per second. Hubungannya gimana ini? Semakin besar ininya, luas penampangnya gimana? Luas penampangnya debitnya semakin besar. Terus bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatannya? Semakin kecil luas penampangnya semakin apa Ki? Kecepatannya gimana? Semakin besar kecepatannya. Semakin cepat. jadi kebalikan dari yang Yes. kalau ini yang makin kecil ini makin besar. Iya, itulah kenapa tadi si nozzle-nya itu jadi dibuat lebih kecil. Ini Bu gimana? Semakin besar apa diameter lubangnya? Coba lihat. Makin kecil diameternya, semakin besar kecepatannya. Kalian tadi masalahnya apa? Maksudnya masalah yang ini apa? Ambil yang apa? Ngambil yang itu, yang Pemadam. kenapa harus Nozzle. pakai nozzle? Iya, tadi kalau pakai nozzle bikin si selangnya makin kecil atau makin besar? Makin kecil, Makin kecil. Tadi kalau semakin kecil berarti nanti aliran airnya gimana? semakin cepat. Makin cepat. Jadi itulah kenapa si nozzle-nya itu dipasang di pemadam atau di ujungnya, betul. Ini untuk yang tampil pertama. Iya, kelompok 6. Mana kelompok 6? Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi waktu kemarin kami memilih video pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran harus menggunakan nozzle. Oke, kenapa setelah pemadam kebakaran harus menggunakan Nozzle. Data hasil percobaan. Semakin besar diameter lubangnya, maka akan semakin lambat kecepatan fluidanya. Semakin kecil diameter lubangnya, maka akan semakin cepat kecepatan aliran fluidanya. 2. Untuk pipa yang luas penumpangnya besar, maka debit akan relatif semakin besar pula. Alternatif solusi dari masalah. Jika selang dipasangkan nozzle, maka alirannya akan semakin cepat dan juga untuk mengarahkan pancaran zat fluida di sudut tertentu sesuai dengan persamaan kontinuitas. Kesimpulan dari hasil analisis kami didapatkan bahwa kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan persamaan kontinuitas. Jadi masalah yang kami pilih adalah mengamati video pemadam kebakaran. Kami memiliki dua masalah yang kami miliki. Yang satu, peluang keluarnya air dengan kencang disebabkan nozzle atau karena pengaruh mesin yang menyebabkan airnya kencang. Dan yang kedua, jika kapasitas air yang terdapat dalam tangki air berukuran 1.500 liter, berapa lama waktu yang akan dihabiskan oleh nozzle berukuran 1,5 diameter? Dan yang ini adalah data hasil percobaan kami. Saat diameternya 2,5, kecepatan aliran airnya mencapai 19,68, sedangkan saat diubah menjadi diameter 0,5, kecepatan alirannya lebih lambat atau 137,78. Semakin besar penampang debitnya, maka semakin besar kecepatan fluidanya dan air akan cepat habis. Sedangkan semakin kecil luas penampangnya, maka semakin kecil pula kecepatan fluidanya. Diketahuinya volume 1.500 liter, diameter satunya 10 cm dan diameter duanya 6,7 cm. Kan yang ditanyanya waktunya dan hasilnya 425 sekon. Kesimpulannya adalah semakin besar penampang debitnya, maka semakin besar kecepatan fluidanya dan air akan semakin cepat habis. Sedangkan semakin kecil luas penampangnya, semakin kecil kecepatan fluidanya. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau disanggah? Boleh ya? Oke, Ica mau nanya, Ca. Gue izin bertanya, yang dari kesimpulan ini kan semakin kecil luas penampangnya, semakin kecil kecepatan fluidanya. Maksudnya semakin kecil kecepatan fluidanya itu gimana? Lambat kecepatannya. Itu kayaknya salah pengetikan. Iya, jadi waktunya jadi semakin lama dibandingkan dengan yang 2, berapa itu diameternya. Ya, jadi kalau yang diameter 2,5 kecepatannya 19,68 cm per sekon, sedangkan yang 0,5
cm, kecepatannya 137,78 cm per sekon. Jadi lebih lambat yang 0,5. Lebih lambat atau lebih cepat, Wak? Coba amati 19,68 sama berapa? 137. Yang kecil ininya. Oh, waktunya kayaknya salah. Jadi waktunya mungkin makin lambat, jadi makin kecil. Buat abisnya ya. Iya. Tangan dulu buat kelompok. Najwa ya. Dari tadi tuh Ibu denger pernyataan katanya kecepatan airnya itu kecil kalau si diameternya kecil. Menurut kalian itu airnya lambat. Ya, kalian mikir kayak gitu? Kalau kecepatan itu apa ya? Lambangnya biasanya apa? Jaraknya dibagi waktu ya. Berarti kalau misalnya tadi 36,23 misalnya cm per sekon. Berarti gimana ini? Setiap detiknya dia akan memancar sejauh 36,23 cm. Kita lihat debit. Q, V besar ya, volume dibagi T. Misalnya 66,66 ml per sekon. Kalau yang ini, yang Jenny ini satuannya apa? Mililiter per sekon. Berarti setiap detiknya yang keluar berapa? Mili. Iya, volumenya berapa? Sebenarnya itu adalah debit. Hati-hati antara konsep debit sama kecepatan fluidanya. Katanya si aliran atau kecepatan aliran itu berbanding terbalik dengan luas permukaannya atau luas penampangnya. Kayak udah bener kalau itu. Adakan dulu ini ya, sedikit aja, sebisa kalian aja. Gimana hari ini pengalaman pertama kalian presentasi di sini ya? Gimana, menegangkan atau gimana nih perasaannya? Tegang Ibu awalnya pas. Degan, terus tapi gimana setelahnya? Lega. Oh, Nanda gimana Nanda? Agak beda Ibu. Agak beda ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang persamaan Bernoulli ya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum